Pandangan Terakhir oleh Muhammad Irham Zaki Haikal. Pengisi suara Muhammad Irham Zaki Haikal dan Alia Nadira Krisha. Genderang perang ditiup memekikkan telinga. Sepersekian detik, prajurit dari kedua sisi saling serbu antara satu dengan yang lain. Mereka berlari ke tengah gelanggang peperangan. Debu tersepak dan berterbangan bagaikan awan badai yang siap menerjang. Teriakan para prajurit saling bersahutan bagaikan lolongan anjing hutan yang memecah suasana malam. Tak lama, ribuan anak panah dilepaskan dari busurnya, terbang melesat bagaikan petir yang siap menyambar. Suara panah menancap tertusuk di dada lawan, tembus hingga ke punggungnya. Serangan demi serangan dilancarkan, nyawa demi nyawa bergantian menghadap ke Dewa Yama. Di tengah gelanggang peperangan, sepasang mata menyorot tajam ke sana kemari, bagaikan seekor elang yang sedang lapar mengincar mangsa. Ia berdiri tegap mematung seolah waktu berhenti. Angin meniup busana perangnya yang nampak indah nan gagah. Keluarlah kau wahai Mustika Pancala, gumam sang Raja Indracana. Siapakah yang ia cari sebenarnya? Matanya kembali menyorot tajam ke sana kemari. Tajam, namun tampak sedikit kekhawatiran. Dalam keseriusannya, tampak satu ksatria datang menyusul dalam peperangan. Tampan tiada cacat, bagaikan dewa turun ke bumi. Pangeran itu adalah Arjuna, menerjang segerombolan pasukan musuh tanpa rasa takut. Ia membelah barisan musuh bagai kapal yang memecah ombak samudra. Pedangnya berdenting dan melesat bagaikan petir. Satu kedipan saja, dua musuh terlibas. Tak lama, datanglah prajurit Telik Sandi. Datang berlari sambil terengah-engah seolah baru saja lolos dari kejaran sang maut. Tuanku Jungkung Mardea, aku mendapati sebuah berita, Tuan. Apa berita yang kau bawa, wahai prajurit? Apakah tentang Sri Kandi? Benar, Tuan. Telah lama aku mencari di negara tetangga Pancala. Sang Sri Kandi selama ini berguru kepada Pangeran Arjuna tentang ilmu peperangan, Tuan. Dan sekarang mereka telah masuk ke negara Pancala. Apakah naga dalam peperangan itu adalah Arjuna, wahai prajurit? Sang Jungkung Mardea menunjuk di mana Arjuna berada. Sang prajurit menyipitkan matanya dan memfokuskan pandangan. Ia mengangguk tanda mengiyakan. Jungkung Mardea lalu berpikir sejenak. Di manakah Sri Kandi? Jikalau Sri Kandi memang pulang ke Pancala, lalu mengapa ia tak terjun dalam peperangan? Lalu apa guna ia belajar kepada kesatria tentang ilmu perang? Pasti ia disembunyikan di dalam benteng Pancala. Ia lalu memanggil patihnya, memerintahkan menyiagakan 100 prajurit terbaiknya untuk masuk ke dalam benteng Pancala. Kita akan memutar dan akan menyusup lewat samping ataupun belakang benteng Pancala, bagaimanapun caranya. 100 prajurit bersedia. Lalu keluarlah mereka dari barisan tanpa disadari prajurit Pancala.
Mereka berjalan menjauh dari barisan, berusaha tidak menarik perhatian musuh. Dari kejauhan, prajurit Indracana melihat beberapa prajurit Pancala mengintai dari atas benteng. Mereka lalu menarik tali busur, mengincar leher prajurit pengintai. Sekejap mata, panah-panah melesat bagaikan elang yang menyambar ular, menusuk jantung dan leher-leher musuh. Hal ini membuat Pancala lemah dari satu sisi. Prajurit Indracana segera menyandarkan tangga mereka ke benteng, memanjatnya secara perlahan sambil mengawasi sekitar. 100 prajurit beserta Sang Jungkung Mardea berhasil menyusup ke dalam benteng, memecah kesunyian dari dalam. Suasana yang semula tegang, teriakan dan dentingan pedang terdengar dari luar kerajaan, kini mulai masuk ke dalam benteng dan menambah suasana mencekam. Prajurit yang tak menduga datangnya serangan dari dalam pun segenap tenaga mempertahankan kehormatan Pancala. Namun bagaikan racun yang merusak tubuh dari dalam, satu persatu prajurit Pancala berguguran. Sementara Sang Jungkung Mardea mencari kesana kemari, berusaha menyusuri setiap lorong, setiap ruang, setiap sudut ia lihat dengan teliti, berharap bertemu dengan sang pujaan hati. Tak lama, ia sampai di Taman Negara Pancala, Taman Mairakaca. Angannya terbawa di saat ia pertama kali melihat Srikandi beberapa tahun sebelumnya, saat Sayembara, putri sulung Drupada. Bayangnya kembali ke masa lalu, ratusan kerajaan datang ke Pancala untuk melamar Sang Dewi Drupadi. Ratusan raja dan pangeran berebut, bergantian bergulat dan bertarung dengan Gandamana. Jungkung Mardea menyaksikan pertandingan sambil harap-harap cemas. Apakah ia akan berhasil mengalahkan Gandamana? Tak lama, ia lihat dari kejauhan seorang wanita yang ia rasa teramat cantik, bagaikan 7 bidadari bersemayam dalam tubuh wanita itu. Busana sutra tertiup angin, melambai bagaikan alunan ombak menyapu pantai. Rambutnya terurai panjang, terbang karena ulah sang Maruta, bagaikan sebelakan selendang sutra oleh penari. Alisnya bagaikan pedang, pandangannya tajam, namun memikat siapa saja yang melihatnya. Jungkung Mardea tak lagi memperdulikan pertarungan, atau bahkan Sang Dewi Drupadi. Yang ia perdulikan hanya wanita cantik yang menuju ke samping Raja Pancala. Lalu ia simpulkan itu adalah putri sang Raja Drupada, Dewi Srikandi. Angannya kembali. Tampak kibasan rambut sang Srikandi. Ia lalu memutar tubuhnya, memperlihatkan wajahnya dan memandang tajam ke Jungkung Mardea. Kemarahan dan kebencian nampak di wajahnya. Mereka lalu berhadapan. Wahai Srikandi, kecantikanmu tak pernah berubah. Hanya dengan memandang wajahmu, hai Srikandi, deburan ombak, kobaran api, badai petir dan gempa bumi dalam hatiku telah usai, hai kasih. Bagaikan tenggelam dalam madu saat kusaksikan wajah indahmu, Yai. Apakah kau
meragukan besarnya cintaku padamu? Jika diibaratkan dengan laut, pasti saja dunia ini akan tenggelam. Jikalau diibaratkan dengan gunung, pasti saja Himalaya tak ada apa-apanya. Jikalau cintaku diibaratkan sebagai bulan, tentu saja tak akan ada malam. Jika cintaku bak matahari, pasti bumi ini akan terbakar hangus. Cintaku yang begitu besar ini hanya untukmu, Yai. Jaga bicaramu, hai Junggung Mardea. Kau tak pantas menyandingku. Lelaki macam apa yang menyerang negara dari calon istrinya? Menyerang? Aku tidak berniat menyerang, hai cantik. Lalu, apa maumu? Bukankah aku telah ribuan kali mengirim surat kepadamu? Surat yang kukirim pasti kusertakan perhiasan di dalamnya. Surat itu bukan sekedar hadiah, Yai. Itu bagaikan permintaanku, caraku mengemis akan balasan cintamu, Yai. Tapi apa yang kudapat? Kau bahkan tak pernah sekalipun membalas suratku. Bukankah kau tahu jika aku tak pernah membalas suratmu? Mengapa kau masih mengharap cintaku? Bukankah itu alami? Harapan masih terus abadi sebelum jawabannya datang. Memang benar, Junggung Mardea. Dan ribuan suratmu akan kubalas sekarang. Aku tak akan sudi bersanding denganmu. Dan itu berlaku selamanya. Itukah jawabanmu? Seperti itukah? Bahkan bulan dan bintang ikut menangis mendengar keluh kesahku terhadapmu. Namun dengan mudahnya kau tolak cintaku, Sri Kandi. Maaf, Junggung Mardea. Aku tak akan tergoda dengan kalimatmu. Ku tahu itu, Sri Kandi. Aku tahu kau tak mau walaupun hanya sekedar membalas suratku. Karena kau telah jatuh cinta dengan Arjuna. Bukan begitu? Aku tahu kau berguru kepada Arjuna karena kau terpikat oleh ketampanan Arjuna. Bukankah begitu, Sri Kandi? Kau tak bisa menutupi itu, Sri Kandi. Kulihat wajahmu tertegun kepada seorang Brahmana saat sayembara kakakmu Drupadi. Kau bahkan tak berkedip memandangnya. Dan akhirnya terbongkarlah. Brahmana itu adalah Arjuna. Kalau aku memang jatuh cinta dengan Arjuna, lalu apa kepentinganmu? Kau tolak cintaku yang begitu besar hanya demi seorang Arjuna. Baiklah, jika memang ia lebih tampan. Tapi pernahkah terpikirkan olehmu, wahai Sri Kandi? Pernahkah kau berpikir siapakah yang lebih hebat, lebih bisa melindungimu, memberimu kehidupan, mencintaimu dengan tulus lebih daripada Arjuna? Apakah kau pernah mencari sosoknya? Tutup mulutmu, Raja Indracana. Menurutku cinta Pangeran Arjuna lebih besar daripada cintamu. Dan ia telah memberi harapan dalam jiwaku. Cinta katamu? Lupakah kau, Sri Kandi, bahwa Arjuna adalah seorang yang telah beristri? Walaupun mungkin cintanya lebih besar, namun perlu kau ingat, apakah cukup jika cinta yang begitu besar itu dibagikan ke beberapa wanita? Kau pikir cukupkah itu, Sri Kandi? Aneh sekali kamu ini. Seringkali seorang wanita merasa tak dicintai, padahal cinta yang diberikan lelaki sudah lebih dari cukup. Namun, apa yang terjadi denganmu? Kau lebih memilih kepingan kecil cinta yang kau anggap sangat besar. Pernahkah kau menimbang cintaku dengan cinta Arjuna, hai Sri Kandi? Jika memang kau mencintai Arjuna karena kehebatannya, mari kita buktikan siapa yang lebih hebat.
Sri Kandi menahan nafas. Ia tak bisa berkutik. Tak ada satu kata pun dalam batinnya untuk menyanggah ucapan sang Jungkung Mardea. Tak lama, teriakan prajurit Indracana terdengar dari lorong-lorong kerajaan. Suara itu kian lama kian mendekat. Salah satu prajurit berlari dan terjatuh, berusaha menyeret tubuhnya yang penuh dengan darah. Ia merangkak mendatangi tuannya. Tak lama, kepalanya terpenggal oleh tebasan keris Arjuna. Jungkung Mardea meringis miris, tersungging senyum sinis di wajahnya saat melihat kedatangan Arjuna. Apa yang kau mau, Jungkung Mardea? Jikalau kau mau menjadikan Sri Kandi sebagai permaisurimu, langkai dulu mayatku. Jangan sombong, Arjuna. Ingatlah kau telah beristri. Memang tak ada larangan untuk seorang lelaki memiliki lebih dari satu istri. Namun itu menunjukkan bahwa kau tak bisa menjaga perasaan wanita yang kau cintai, Arjuna. Dengan kata lain, kau adalah pengkhianat istrimu sendiri. Hanyalah kau, Jungkung Mardea. Jaga bicaramu. Aku telah bertekad untuk membahagiakan mereka. Dan kau tak perlu ikut campur dalam urusanku. Jika memang kau ingin membahagiakan dan menyanding Sri Kandi, Arjuna, Cobalah kau selesaikan terlebih dulu urusan cintamu dengan Banowati. Keparat! Teriak Arjuna sambil melompat, berusaha melayangkan pukulan ke Jungkung Mardea. Jungkung Mardea berhasil menghindar. Ia menangkap tangan Arjuna. Arjuna lalu menarik tangannya agar Jungkung Mardea agak merendah, dan ditendanglah dadanya. Jungkung Mardea terlempar mundur. Wajahnya semakin merekah, menggambarkan semangat dalam jiwanya. Ia ganti melesat berusaha melawan. Arjuna menghindar, namun tangan Jungkung Mardea begitu cepat hingga ia berhasil memegang tangan Arjuna. Jungkung Mardea segera mengangkat tubuh Arjuna dan dilemparkan tubuh Arjuna ke arah pohon. Ranting dan dahan kering segera berjatuhan. Serangan demi serangan dilancarkan. Hindaran dan tangkisan segera dilakukan. Waktu seolah berjalan lambat. Keduanya segera menyaut tombak dari prajurit yang mati di sekitar. Mereka berlari saling mendekat, mengadu ujung tombak. Luka demi luka mulai tertoreh di kulit mereka. Dengan gigihnya, mereka bertarung demi tujuan masing-masing. Sampai saat mereka mengadu kekuatan tombak. Kedua tombak beradu, dan gagang tombak pun patah. Mereka lalu segera memegang busur pusaka masing-masing, mengambil anak panah dalam gendongan, dilesatkan bagaikan kilatan cahaya. Panah yang mereka lepaskan dapat dihindari oleh masing-masing keduanya. Panah-panah melesat, memotong cabang, dahan, ranting, merontokkan daun-daun, membakar pepohonan, menghancurkan tembok-tembok istana, membunuh hewan-hewan dalam taman, sehingga luluh lantah bagaikan sisa dari letusan gunung berapi. Sampai tiba saat panah mereka habis, tak ada yang dapat digunakan walau hanya patahan ranting. Mereka segera menghunus keris pusaka masing-masing, menerjang lawan. Tak ada tameng kecuali selembar kain dari busana mereka. Tusukan dan goresan terbentuk di kulit keras mereka, merobek kain sutra, membelah gelang-gelang mereka, memecah baju zin. Tak disangka, kekuatan dan kesaktian Jungkung Mardea tak bisa diremehkan.
Serangan yang ia lancarkan bahkan tak bisa ditahan oleh Arjuna. Baju zirah Arjuna lepas. Ia sekarang bagaikan kura-kura tanpa tempurung. Lemah, hanya bisa bertahan semampunya. Arjuna berusaha bangkit. Ia berusaha mengimbangi kekuatan Jungkung Mardeya setengah mati. Drestaju menatap lama menyusul ke dalam taman. Sri Kandi segera menemuinya dan khawatir dengan keselamatan Arjuna. Wahai Kanda, bagaimana ini? Aku tak mungkin menandingi kesaktian Jungkung Mardeya. Aku minta tolong kepadamu agar menyelamatkan Arjuna, wahai Kanda. Aku tak bisa menandingi kekuatan Jungkung Mardeya, Yai. Kanda Arjuna yang kesaktiannya lebih dariku saja kalah. Lalu bagaimana denganku? Kau yang harus mengalahkannya, Sri Kandi. Panahlah Jungkung Mardeya dari sini. Sri Kandi terperanjat. Gejolak batin terjadi dalam dirinya. Bagaimana bisa ia memanah seorang dengan tepat sasaran saat ia bertarung dengan seseorang yang dicintainya? Ia takut anak panah meleset dan mengenai Pangeran Arjuna. Selain itu, ia juga menyadari cinta Jungkung Mardeya begitu besar terhadapnya. Aku tak mampu, Kanda. Lakukan, atau kau merelakan kepergian Arjuna. Dan mungkin aku selanjutnya. Lakukan demi kehormatan Pancala. Sri Kandi tersadar. Ia lalu teringat akan janjinya. Ia sekarang adalah prajurit yang wajib mempertahankan kehormatan negaranya. Ia lalu mengambil anak panah dan diletakkan di busurnya. Ia tarik tali busur, menahan nafas agar tangannya tak bergerak. Jantungnya berdegup kencang. Ia lalu menutup sebelah matanya, mengincar jantung Jungkung Mardeya, lalu mengucapkan, "Maafkan aku, Jungkung Mardeya." Ia lalu memejamkan mata sebelum melepaskan anak panah. Sesaat sebelum serangan mematikan Jungkung Mardeya dilayangkan kepada Arjuna, tiba-tiba anak panah menembus dada Jungkung Mardeya, menembus hingga ke punggungnya. Ia tersentak, matanya membelalak bagaikan kerbau yang disembelih. Jungkung Mardeya tertunduk. Arjuna segera merangkak menjauh. Jungkung Mardeya berusaha bertahan. Matanya mengarah kepada pemanahnya, Sri Kandi. Suaranya parau, tersedak oleh nafasnya sendiri. Sri Kandi, ternyata engkau. Sri Kandi mendekat. Ia bersimpuh di hadapan Jungkung Mardeya. Keduanya berkaca-kaca matanya. Dengan menahan tangisnya, Sri Kandi berkata, Maafkan aku, Kanda. Pecah juga tangisnya. Air matanya mengalir membasahi pipi. Jungkung Mardeya hanya bisa pasrah. Ia sadar akan segera menghadap Dewa Yama. Ia berusaha membelai pipi Sri Kandi. Dunianya kian gelap dengan cahaya kunang-kunang berkeliling. Jika memang aku tak dapat menyandingmu, tak apa. Aku ikhlas. Setidaknya kaulah yang mengambil nyawaku.
Tangis Sri Kandi pecah. Air matanya bagai air terjun yang mengalir deras tiada henti. Ia beranjak pergi, tak kuat dengan kesedihan yang menerjang. Jungkung Mardea lalu menahannya sekuat tenaga. Ia memegang dan mengelus lembut pipi Sri Kandi. Ia berusaha berbicara dengan Sri Kandi, menarik nafas walaupun menambah sakit di dada. Sri Kandi, jangan pergi. Jangan pergi. Walaupun aku tak berhasil memperi istri, setidaknya izinkan aku untuk mati dengan wajahmu dalam pandangku, Sri Kandi.